Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas B dengan anggota sebagai berikut. Kami akan memaparkan materi mengenai Pancasila. Berikut kami akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila dan analisis survei oleh kelompok 5. PPUPKI. Pembentukan PPUPKI atau Tokret Sujumbijo Sakai awalnya untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam membantu Jepang menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kyosho memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Pendirian PPUPKI telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945. Namun PPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Rajiman Pedro-Diningrat dan wakilnya Ichibangase Yoshio yang berasal dari Jepang. PPUPKI memiliki 74 anggota, di mana 67 orang adalah orang Indonesia dan 7 orang dari Jepang yang bertugas untuk mengawasi. PPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Berikut kami akan menjelaskan tentang usulan sidang PPUPKI. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dari dasar negara, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo mengajukan dasar negara Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Mufakat dan demokrasi. 3. Keadilan sosial. 4. Kekeluargaan. 5. Musyawarah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pun mengajukan 5 asas negara yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau dapat diperas menjadi trisila atau 3 sila, yaitu 1. Sosionalisme. 2. Sosiodemokrasi. 3. Ketuhanan dan kebudayaan. Bahkan menurut Soekarno, trisila disebut di atas bila diperas kembali disebutnya sebagai ekasila, yaitu merupakan sila gotong royong. Berikut kami akan menjelaskan tentang Panitia 8 atau Panitia Kecil. Kemudian dibentuk Panitia 8 atau Panitia Kecil yang tugasnya untuk memeriksa usul-usul yang masuk untuk ditampung dan dilaporkan pada sidang PPUPKI yang kedua. Beranggotakan 8 orang, yakni 1. Insinyur Soekarno, Ketua yang merangkap sebagai anggota. 2. Ki Bagus Hadikusumo. 3. Kiai Haji Wahid Hasyim. 4. Mr. Muhammad Yamin. 5. M. Sutarjo Karto Hadikusumo. 6. Mr. A.A. Mariamis. 7. R. Oto Iskandar Dinata. 8. Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota PPUPKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang Chosang-in, sebuah badan penasehat yang dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil yang dikenal dengan Panitia 9 yang terdiri dari 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua yang merangkap sebagai anggota. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta. 3.
Mr. A.A. Maramis. 4. Kiai Haji Wahid Hasyim. 5. Abdul Kahar Musagir. 6. Abi Kusno Cokro Suyoso. 7. Haji Agus Salim. 8. Mr. Ahmad Subarjo. 9. Mr. Muhammad Yamin. Kemudian kami akan menjelaskan tentang Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan atau nasionalis dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisikan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore, ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum hari merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membangun tugas Presiden sebelum DPR dan MPR dibentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh BPUPKI, antara lain 1. Kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. Kelima, sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada 1 Juni 1945, kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, sebagai bagian yang tidak terisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa Indonesia sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Lahirnya Pancasila. Pancasila lahir pertama kali pada 1 Juni 1945 dan diresmikan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila diletakkan oleh para pendiri bangsa Indonesia sebagai ideologi bangsa. Kemudian, kami akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan survei mengenai Pancasila. Dari sini kita melihat sebuah data dan dari survei yang kami lakukan, terdapat 33 responden yang sudah menjawab dan ditemukan hasil responden yang menjawab yang berumur 19 tahun berkisar antara 51,5% dan umur 20 tahun berkisar 33,3% dan sisanya yang berumur di atas 20 tahun. Dan kita akan melihat data dari hasil maupun jawaban responden yang sudah diberikan. Dari survei yang kami lakukan, terdapat 33 responden yang sudah menjawab dan ditemukan hasil bahwa sebanyak 25 orang sudah melewati rata-rata nilai yang baik dengan nilai 70. Jadi bisa dilihat bahwa
25 orang responden paham dengan Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil survei yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengetahui sejarah Pancasila dengan baik dan dapat mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kami sedikit mengutip kata-kata mutiara dari Insinyur Soekarno yang berbunyi, "Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang ku kerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah." Cukup sekian pemaparan materi yang sudah kami jelaskan. Kami atas nama kelompok 5 memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penulisan maupun pengucapan yang sudah kami lakukan. Terima kasih atas setiap perhatiannya dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.